Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai interface pada V-Ray SketchUp. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu video opening yang satu ini. Sebelumnya, saya ingin memberitahu dulu bahwa karena saya menggunakan SketchUp 2019, maka versi V-Ray yang saya gunakan adalah V-Ray 4 atau bisa disebut V-Ray Next pada SketchUp. Kita harus install dulu karena ini adalah extension pada SketchUp. Setelah install, kita bisa menampilkan toolbarnya dengan mengaktifkan toolbar di View. Adanya di bawah ini ya. Ada 4. Keempat toolbar ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk toolbar yang pertama disebut V-Ray for SketchUp. Di sini terdapat V-Ray Asset Editor yang berfungsi untuk mengedit semua hal yang ada dalam V-Ray. Kemudian ada render, lalu render interaktif, dan lain-lain. Jadi intinya pada V-Ray for SketchUp ini merupakan tempat di mana kita mengatur settingan dan melakukan render. Kemudian kita punya V-Ray Light. V-Ray Light ini berfungsi untuk memasukkan cahaya. Terdapat berbagai jenis cahaya yang disediakan. Yang saya maksud berbagai jenis cahaya itu adalah bentuknya ya. Ada yang rectangle light, ada sphere, ada spotlight, dan lain-lain. Lalu V-Ray Object. V-Ray Object ini berfungsi untuk membuat benda pada SketchUp. Seperti ini. Fur ini tuh artinya kita bisa membuat benda seperti rumput atau seperti bulu. Jadi benda yang memiliki efek-efek seperti itu dapat dibuat dengan ini. Kemudian juga bisa melakukan export import seperti export import proxy atau V-Ray Scene. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan yang lebih mendalam. Kemudian kita juga punya utilities. V-Ray utilities ini berfungsi untuk mengatur mengenai tampilan pada SketchUp. Ada bisa meng-hide ataupun bisa membuat benda menjadi solid. Mungkin contoh sedikit supaya kalian bisa lebih paham. Misalkan kita membuat pohon. Kemudian pohonnya kita render. Pakai ini ya untuk nge-render. Nah, ini yang saya bilang proxy ya. Jadi proxy itu kita tidak perlu memasukkan bentuk benda realnya kepada SketchUp, namun kita cukup masukkan bendanya dalam bentuknya seperti ini. Nanti pas di render, dia akan nge-load apa yang udah ada di benda realnya seperti ini ya. Jadi untuk modelingnya nggak akan berat. Kemudian untuk render hasilnya juga bagus seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita pakai ini kan nanti bendanya akan hilang, namun pas di render bendanya tetap ada. Nih tetap ada kan. Padahal kalau kalian lihat bendanya hilang. Nah ini juga sama. Ini adalah cara
untuk membuat modeling kalian lebih ringan. Jadi kalau bendanya terhide, kan pasti modelingnya akan lebih ringan karena garis-garis poligonnya itu nggak akan kebaca pada modeling di SketchUp. Seperti itu ya. Kemudian ada fitur yang menarik, yaitu interaktif render. Jadi kita bisa merender secara real time. Seperti contoh tampilan awal kan seperti ini. Namun jika kita move tampilannya, nah dia akan render mengikuti apa yang ada di tampilan SketchUp kita. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke V-Ray Asset Editor. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai V-Ray Asset Editor. Yang ini ya. Nah, jadi V-Ray Asset Editor ini merupakan area di mana tempat kita mengedit atau men-setting berbagai hal di SketchUp. Jadi untuk yang bagian paling kiri ini adalah tempat untuk men-setting materials. Misalkan kita coba pick material dengan cara pencet B, lalu Alt, dan klik materialnya. Maka namanya akan terlihat dan ini tampilan preview materialnya. Untuk melakukan pensettingan bisa di area sini. Kemudian area sini itu adalah nama-nama material yang ada di dalam modeling ini. Misalkan kita coba pick material yang lain, misalkan material beton. Untuk setiap material kan perlu kita setting nih materialnya supaya saat di render hasil dari materialnya itu realistis. Namun jika kalian masih kesulitan, kita bisa melakukan hal ini. Kita bisa mengambil material yang sudah disediakan oleh V-Ray. Caranya, kalian klik tanda panah di sebelah kiri. Terdapat dua pilihan, create dan material. Create ini kita bisa meng-create berbagai hal, mulai dari material, lalu lighting, sampai hal-hal lainnya. Kemudian di bagian material, ini adalah material yang disediakan oleh V-Ray. Ada macam-macam ya. Kalian bisa load material ini. Dan jika kalian menggunakan material ini itu udah tersetting secara otomatis oleh V-Ray. Jadi kalian tinggal pakai aja. Misalkan mau bata. Nah, seperti ini. Dan settingannya pun juga sudah disesuaikan dengan settingan batu bata. Sehingga pada saat di render hasilnya akan terlihat lebih realistis. Seperti itu ya. Ini opsi kalau kalian belum bisa melakukan setting secara manual. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sebelahnya atau icon kedua. Di sini merupakan tempat kita mengedit lighting. Kita bisa setting dome light, parameter-parameternya, lalu ada ES light, rectangle light, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah menu di mana kita men-setting lighting. Kemudian yang selanjutnya, ini menu untuk men-setting proxy, for, dan lain-lain yang berada di V-Ray Object ya. Kemudian yang selanjutnya render element. Jadi render element adalah elemen-elemen yang kita dapat setelah kita melakukan render.
Fungsinya apa? Render element ini berfungsi untuk membantu kita melakukan pengeditan. Jika hasil render itu kurang maksimal, kita bisa mengeditnya di Photoshop. Jadi seperti ini. Kan ada file-file yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menyempurnakan gambar kita di Photoshop. Seperti itu ya, itu fungsi dari render element. Kemudian kita juga memiliki setting. Di sini adalah tempat kita mengatur parameter render kita. Mulai dari engine yang digunakan, lalu kamera, render output, animation, environment, kualitas rendernya, dan lain-lain. Jadi semua akan disetting di sini. Seperti itu ya. Untuk yang ini adalah bagian untuk melakukan render. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kurang lebih ini adalah user interface pada VRenex pada SketchUp. Kemudian sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa sebenarnya kenapa sih kita harus menggunakan VRenex atau V-Ray 4 pada SketchUp. Jadi SketchUp sendiri sebelumnya kan sudah punya V-Ray di versi-versi sebelumnya. Namun yang membedakan dengan V-Ray yang terbaru ini, bedanya adalah sudah ada pengembangan-pengembangan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan proses rendering. Dalam arti speed rendernya lebih cepat, lalu interface-nya lebih mudah digunakan, lalu settingannya tidak serumit yang di V-Ray sebelumnya, dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulannya. Oleh sebab itu, maka kita perlu menggunakan V-Ray terbaru ini karena dapat menunjang pekerjaan kita lebih mudah. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.